Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan bersama-sama masuk dalam program berapologetika. Saya siap memberi pertanggungjawaban imanku. Hari ini kita akan membahas satu ayat yang diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 3. Firman Tuhan katakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit di kalangan polemikus non-Kristen menggunakan ayat ini untuk menyerang iman Kristen dengan mengatakan bahwa Yesus Kristus sedang bersahadat. Yesus Kristus sedang mengakui bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah. Dan mereka mempertanyakan demikian, jika Bapa adalah satu-satunya Allah, lalu bagaimana Kristus juga bisa menjadi Allah? Bagaimana kita sebagai orang Kristen memberi pertanggungjawaban, memberikan argumentasi untuk menanggapi pernyataan ini, untuk menanggapi statement ini? Mari kita simak bersama-sama di dalam channel Pengkhotbah Deso. Apakah benar demikian? Mari kita lihat kembali ayat ini. Di dalam ayat ini memang Yesus sedang berkata Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Tetapi ia tidak berkata bahwa hanya Bapa yang merupakan Allah saja. Untuk mengerti kalimat ini, kita dapat mengambil contoh kalimat yang senada yang tercatat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 23. Di mana konteks Kejadian 7 ayat 23 adalah berbicara tentang bagaimana Allah memusnahkan dunia. Dan di dalam Kejadian 7 ayat 23 ini ada satu kalimat demikian, hanya Nuh yang tinggal hidup. Kita melihat ada satu kalimat, hanya Nuh yang tinggal hidup. Apakah dengan kalimat hanya Nuh yang tinggal hidup, kita membangun sebuah kesimpulan bahwa yang hidup pada waktu itu hanyalah Nuh yang masuk dalam bahtera yang diselamatkan? Tentunya tidak. Masih ada istrinya, masih ada anak-anaknya, masih ada para menantunya yang tinggal bersama-sama di dalam bahtera, dan bahkan hewan-hewan sepasang masuk di dalam bahtera. Jadi penggunaan hanya Nuh bukan berarti ia adalah satu-satunya manusia yang hidup di dalam bahtera. Hal ini juga memberikan satu penjelasan tentang pernyataan Yesus ketika ia mengatakan bahwa Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Ketika Yesus berkata demikian bukan berarti hanya Bapa yang merupakan Allah. Jadi dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 ini bukan bermaksud untuk mengkontraskan status Yesus yang disebut sebagai Allah itu. Mengapa demikian? Karena penulis Yohanes pun melalui ilham daripada Roh Kudus menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang kekal. Di dalam Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita menyaksikan, membaca ayat seterusnya, disaksikan juga bahwa Yesus itu adalah pencipta. Bahkan di dalam Yohanes 10 ayat 30 dalam satu kitab yang sama pun, Yesus mengklaim dirinya satu dengan Bapa. Dengan penulis yang sama pun menyaksikan Yesus adalah Allah yang benar. Tercatat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Firman Tuhan katakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat ini memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah pengertian, memberikan sebuah makna dalam hidup kita, bahwa yang diperkenalkan oleh Yohanes tentang kebenaran adalah tentang Yesus Kristus yang adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Allah yang benar, dia adalah hidup yang kekal. Bahkan kalau kembali kepada konteks Yohanes 17 ayat 3, kita dapat menemukan bahwa Yesus itu adalah kekal, sebab kemuliaannya telah ada sebelum dunia ada. Kristus dipermuliakan dengan Bapanya sebelum dunia ini ada. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi seandainya Yesus itu bukanlah Allah Tritunggal. Dari nats ini juga kita mendapatkan jawaban bahwa keilahian Tuhan Yesus bukanlah hasil buatan manusia, tetapi memang sejak dahulu kala Yesus memiliki sifat keilahian karena dia adalah kekal. Kemuliaannya adalah kekal.
Selanjutnya bagian yang terakhir. Jika Yesus sadar hanya Bapa yang merupakan Allah, maka ia tidak akan pernah memerintahkan para murid-muridnya berdoa di dalam namanya. Sekali lagi saya tekankan bahwa di kalangan konteks orang-orang Yahudi yang monoteistik, doa adalah penyembahan. Dan Alkitab juga mengajarkan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Keluaran 34 ayat 14. Namun di sini Yesus memanggil para murid-muridnya untuk berdoa di dalam namanya. Alkitab katakan, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Yohanes 14 ayat 13. Hal ini memberikan sebuah pengertian dalam hidup kita, memberikan sebuah informasi dalam hidup kita, bahwa ada jaminan ketika kita berdoa di dalam nama Yesus. Ketika Yesus sadar bahwa Yesus bukanlah Allah, maka dia tidak akan berani memberikan jaminan ini. Tetapi Yesus memberikan jaminan ini karena ia sadar tentang keilahiannya sebagai Allah. Ia bahkan menerima doa yang ditujukan kepada dirinya sendiri dari martir Kristen pertama. Ketika martir Kristen yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59, di akhir doanya, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bagian ini kita mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah pribadi yang layak untuk menerima penyembahan. Sangat jelas, Yesus tidak pernah menolak dan menegur siapapun yang menyembah dia. Bahkan ia memuji setiap orang yang menyembah dan memuliakan dia. Salah satunya adalah Thomas, ketika dia meragukan tentang kebangkitan Yesus, dan dia telah melihat bukti dari kebangkitan Yesus. Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yang sujud kepada Yesus, yang menyembah, ia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus tidak menolak sebutan ini. Yesus tidak menolak penyembahan yang dilakukan oleh Thomas. Bahkan Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 28-29. 3 poin ini semoga menjadi hal yang berguna dalam kehidupan kita, sebagai argumen untuk kita berani mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang mempertanyakan iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.